Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Simon dan juga Santo Yudas Thaddäus. Santo Simon ini menunjuk pada Simon orang Zelot, dan Yudas bukan Yudas Iskariot tapi Yudas Thaddäus atau Yudas anak Yakobus. Pada zaman Yesus ada 5 kelompok besar yang sangat berkuasa yang sering kita temukan dalam kitab suci. Yang pertama adalah orang-orang Farisi, dan kedua adalah ahli Taurat. Yang ketiga adalah orang-orang Saduki yang tidak percayakan kebangkitan dan malaikat. Yang keempat adalah orang-orang Zelot. Orang-orang Zelot inilah orang-orang yang mengangkat senjata, yang memperjuangkan kemerdekaan, melepaskan diri dari kekuasaan Romawi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Dan yang kelima adalah kelompok Eseni, adalah kelompok yang juga memperjuangkan kemerdekaan orang-orang Yahudi tetapi tidak mengangkat senjata, tetapi lebih memilih untuk mengasingkan diri, berdoa dan bertapa dan meminta bantuan dari Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari kelompok orang Zelot inilah Yesus memilih Simon, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Simon adalah seorang yang sangat fanatik. Karena Zelot itu adalah fanatik, orang-orang yang ketika sudah disentuh hatinya dia akan sangat fanatik dan sungguh-sungguh akan membela orang-orang yang dia percayai. Yang berikutnya, dan Yesus juga memilih Yakobus, memilih Yudas anak Yakobus yang disebut sebagai Yudas Thaddäus, karena Tuhan tahu kualitas orang-orang tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik adalah sebelum Yesus memilih 12 rasul, dia berdoa semalam suntuk. Pertanyaannya, mengapa Yesus perlu berdoa? Bukankah dia adalah Allah yang menjadi manusia yang tahu segala sesuatu? Mengapa dia perlu berdoa? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus sebelum dia bermisi ke dunia, dia sudah bersatu dengan Allah Bapa di surga. Allah yang adalah roh, dan roh itu pasti kudus dan suci. Pada saatnya genapnya untuk menyelamatkan manusia, roh yang satu dan sama ini keluar dari dirinya dan masuk dalam dunia waktu dunia dan mengambil daging dalam rahim Bunda Maria. Roh yang satu yang sama ini keluar dan mengambil daging dalam rahim Bunda Maria, yang dikatakan dalam bahasa teologi dilahirkan bukan dijadikan, karena Allah melahirkan anaknya. Karena keluar, roh yang satu dan sama itu keluar dan masuk dalam dunia, waktu dunia, dan mengambil daging dalam rahim Bunda Maria. Roh yang sudah mendapat daging ini memanggil roh yang ada di surga sebagai Bapa. Dan roh yang di dalam surga yang kita kenal sebagai Allah Bapa itu memanggil roh yang mendapat daging ini sebagai anak. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, roh ini satu dan sama ini bersatu kembali dalam doa, masuk kembali dalam Bapa, dalam satu kesatuan yang sama. Ketika Yesus berdoa inilah Yesus masuk kembali dalam diri Bapa dan tahu apa kehendak Bapa, apa rencana Bapa, dan apa yang Bapa kehendaki, dan apa yang Bapa kehendaki terhadap rasul-rasul yang hendak Yesus pilih. Dan Bapa tahu dan Yesus tahu, dan karena masuk dalam diri Bapa, dia tahu rasul-rasul mana yang hendak dipilih oleh Bapa di surga. Maka itu setelah berdoa, Yesus mulai memilih 12 rasul dan terpilih 12 rasul yang seperti kita ketahui. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus memilih 12 rasul, ternyata ada juga yang menjadi pengkhianat yang kita tahu adalah Yudas Iskariot. Pertanyaan, mengapa demikian? Ingat, setiap orang yang Allah pilih, Allah memilih orang tersebut, Allah memberikan karunia, rahmat dan berkat secara khusus kepada orang-orang yang Ia pilih. Tapi ingat, dalam diri manusia Allah juga mengaruniakan kehendak bebas, pilihan bebas untuk percaya kepada Dia, memilih Dia atau tidak memilih Dia, atau tidak percaya kepada Dia. Dan Yudas Iskariot, meskipun dia sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, dipilih oleh Allah sendiri juga, tetapi dalam dirinya dia menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak mau setia kepada Tuhan Yesus dan lebih memilih uang dan lebih memilih kesenangan pribadinya. Maka itu dia pun berkhianat. Dalam diri kita manusia ada kehendak bebas. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa upah dari orang-orang yang setia kepada Allah? Allah memberikan mereka rahmat dan berkat luar biasa, dan Yesus
Sungguh tunjukkan kepada mereka para rasul rahmat mukjizat luar biasa kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Yesus memberikan suatu luar biasa. Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang sakit, memberikan banyak mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati. Itulah upah dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan setia pada Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh para nabi. Meskipun para nabi bermemegang Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dibaptis, kita dipilih oleh Allah. Allah memberikan kita kepada Tuhan Yesus. Kita dimasukkan dalam sakramen inisiasi, pembaptisan, sakramen Ekaristi, dan sakramen Krisna. Kita dimasukkan dan kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan kita juga menjadi milik Tuhan Yesus. Kita diberikan banyak mukjizat, banyak kekuatan, banyak kemuliaan. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang kesulitan pun ditolong. Ada banyak kemuliaan yang kita bisa lihat dalam kehidupan kalau kita setia pada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga banyak orang, meskipun dia sudah dimasukkan dan milik Tuhan Yesus, tetapi dengan kehendak bebasnya dia keluar dan tidak setia, maka itu dia mengalami kutuk di dalam kehidupannya, sama yang dialami oleh Yudas Iskariot. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Simon orang Selot dan Yudas Tadeus, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari latar belakang kehidupan mereka, tapi mereka tinggalkan kehidupan mereka, mereka tanggalkan masa lalu mereka, dan ikut dalam kelompok Tuhan Yesus dan setia di dalamnya. Maka itu mereka mendapat kemuliaan dan diangkat menjadi santo-santo luar biasa. Kita belajar dari keteladanan dari Simon orang Selot dan juga Yudas Tadeus ini. Shalom, Tuhan berkati Anda semuanya.